para pendengar dimanapun Anda berada. Dia adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup kita di dunia ini. Sehingga orang yang berilmu, menuntut ilmu, dengan cahaya ilmu, dia akan tetap berada pada jalan yang benar, dia tetap berada pada jalan yang lurus. Kehilangan ilmu sama saja kehilangan cahaya. Kehilangan cahaya dalam menapaki perjalanan hidup di dunia. Sehingga kemudian perjalanannya ya dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan itulah yang menyebabkan ia kemudian ya tersesat dari jalan yang lurus, tersesat dari jalan yang benar. Dan itu realita. Orang yang tersesat ya sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang tidak berilmu. Ya, sudah jelas mereka akan tersesat. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya ya, yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Ya, kehilangan ilmu sama saja kehilangan cahaya, sehingga kemudian perjalanan hidup kita di dunia dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan itulah yang menjadikan kemudian kita tersesat dan menyimpang dari jalan yang benar. Ikhwan sekalian yang hadir pada malam hari ini serta teman-teman yang menyempatkan diri ikut bergabung dengan kita, panitia bidang dakwah Takmir Masjid Al-Wahdah, kemudian bekerja sama dengan Departemen Dakwah dan Kaderisasi DPD Wahdah Islamiyah Kepulauan Selayar, itu memberikan amanah kepada saya untuk membawakan materi tentang keutamaan sholat dan larangan meninggalkannya. Ya, itu materi kita pada malam hari ini, kurang lebih 30 menit sejak dimulainya tadi. Ya. Salat, ikhwan sekalian atau teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadatan alla ilaha illallah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril tentang Islam, maka ya kemudian Nabi kita mengatakan bahwa Islam itu ya, yang pertama bersyahadat dan yang kedua adalah melaksanakan sholat. Ya, jadi melaksanakan sholat adalah ruknu min arkanil Islam, rukun di antara rukun-rukun Islam. Bahkan dia adalah rukun yang kedua. Ya. Kalau syahadat, ikhwan sekalian, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah pondasi di dalam agama kita Islam, maka sholat adalah tiangnya. Ya. Pondasi dengan tiang itu sama-sama penting. Bangunan rumah atau masjid tidak akan berdiri kalau tidak ada pondasinya. Pun tidak akan berdiri tegak ketika tidak memiliki tiang. Ya. Sehingga ya kedua-duanya menjadi penting, sangat penting. Ya, pondasi dan tiang. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholat imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ya. Sehingga siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya dia telah mengokohkan tiang agamanya. Ya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah merubuhkan
ya, tiang agamanya, bangunan agamanya. Sehingga tidak ada agama bagi seseorang yang tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak melaksanakan sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Ya, pembeda antara seorang muslim dan kafir adalah sholat. Ya, jadi pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Maksudnya, kalau kita ingin mengetahui bahwa seseorang itu muslim, lihat sholatnya. Kalau dia melaksanakan sholat, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Karena itu yang membedakan antara muslim dengan kafir. Makanya kalau orang sudah tidak melaksanakan sholat, ya sudah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mantaraka sholat amdan fakad kafar." Mantaraka sholat amdan fakad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir. Ya, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kafir apa yang dimaksudkan ya di dalam hadis ini. Ya, penjelasannya mengatakan bahwa kafir yang dimaksudkan adalah yukhriju minal millah, mengeluarkan dia dari Islam. Ya, kafar atau kafir yukhriju minal millah, keluar dari Islam. Jadi dia meninggalkan sholat, artinya dia keluar dari Islam. Itu kalau dia meninggalkan sholat, ya, kalau dia meninggalkan sholat dan meyakini bahwa sholat itu bukanlah sebuah kewajiban, itu kafir, keluar dari Islam. Ya. Ini pengantar ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini. Tema intinya memang adalah sholat tiang agama. Ya. Kemudian ada beberapa subtema, dan khusus malam ini kita fokus pada pembahasan keutamaan sholat dan larangan meninggalkannya. Apa sih sebenarnya keutamaan sholat, ikhwan sekalian? Ya. Para pendengar, teman-teman dimanapun Anda berada. Yang pertama, keutamaan sholat, penyejuk hati. Jadi sholat itu adalah penyejuk hati. Jadi siapa saja yang merasakan kegundahan dengan berbagai persoalan hidup yang ia hadapi, ya, karena akhir-akhir ini banyak orang yang gundah, ya, maka sejukkan hati kita dengan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah penyejuk hati. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wattibu, ya, waju'ila qurratu aini, ya, waju'ila qurratu aini fis shalah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dijadikan kesukaanku itu pada dua hal, ya. Dijadikan kesukaan, kecintaanku pada dua hal. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wattibu. Apa itu dua hal yang dijadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya? Ya, kata Nabi, ya, dijadikan dua hal. Ya, dijadikan kesukaanku pada dua hal. Yang pertama an-nisa'u, wanita. Dan yang kedua adalah wangi-wangian. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia suka dengan wanita, makanya menikah. Ya kan? Ya.
dia suka dengan wanita, makanya menikah. Ya. Dan itu memang ya manusiawi. Kita semua di sini yang laki-laki hadir pasti suka dengan wanita. Ya. Yang belum menikah pun suka dengan wanita. Ya, Said ya. Faktor kesempatan saja. Ya. Karena suka itu harus disalurkan dengan cara yang benar, ya kan? Bukan sekedar suka, tapi cara penyalurannya ya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Jadi beliau suka, ya, fitrah suka dengan wanita, dan kita juga semua suka. Makanya kita dianjurkan menikah. Ya. Nabi SAW bersabda, "An-nikahu sunnati." Menikah itu adalah sunnahku. Ya. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Ini beliau katakan ketika ada laki-laki yang datang kepada istri Nabi, yang mengatakan ibadahnya Nabi. Ya. Lalu kemudian dia berkomitmen, pokoknya saya mau bersungguh-sungguh beribadah. Ya. Tidak mau menikah, karena menikah itu akan menghalangi ya fokus ia beribadah. Tapi Nabi mengatakan tidak. Nikah itu adalah sunnahku. Ya, siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Kemudian wangi-wangian pun seperti itu. Ya, Nabi senang memakai wangi-wangian. Ya, makanya sunnah menikah dan sunnah memakai minyak wangi. Ya. Bahkan memakai minyak wangi, teman-teman sekalian, kalau saya baca bukunya Imam Asy-Syafi'i, di antara kiat agar kita awet muda. Ya, kalau mau awet muda, ya sering memakai wangi-wangian. Ya. Kalau butuh ya bisa hubungi saya. Ya. Kebetulan saya distributornya dengan Ustadz Fadli. Ya. Makanya Kak Iqbal awet muda karena ya, rajin pakai wangi-wangian. Karena memang ya itu. Ya, jangan ketinggalan sunnah memakai wangi-wangian. Dan beliau mengatakan waju ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan bagiku penyejuk hati pada sholat. Ya. Dijadikan ya penyejuk hatiku, kata Nabi, adalah sholat. Makanya beliau alaihi salatu wassalam itu betul-betul merasakan ketenangan ketika ia sholat. Ya. Sampai-sampai kemudian di malam hari ketika beliau berdiri melaksanakan sholat, beliau betul-betul menikmati sholatnya, ya, dan dia tidak merasakan ya berdiri yang lama. Akhirnya kemudian kakinya menjadi bengkak. Kan begitu ya dalam riwayat disebutkan. Kenapa? Karena beliau menikmati itu sholat. Dia mendapatkan kenikmatan pada sholat. Ya. Sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu ketika tertusuk panah, ya, dalam riwayat disebutkan ya, beliau meminta dicabut itu panah saat ia melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena dia merasakan ada kenikmatan pada saat ia sholat. Kenikmatan itu yang menjadikan ia tidak merasakan rasa sakit. Ya. Jadi orang kalau nikmat terhadap sesuatu, ya, yang lain biasanya terabaikan. Ya kan? Kalau kita menikmati sesuatu, yang lain itu yang mengganggu itu terabaikan. Ya. Dan begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dijadikan sholat itu sebagai penyejuk hatinya. Makanya teman-teman sekalian, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melaksanakan sholat lalu kemudian kita tidak nyaman, berarti ada yang tidak benar pada pelaksanaan sholat kita. Karena sejatinya sholat itu menjadi penyejuk hati, ya kan? Menjadi penyejuk hati. Makanya orang yang merasakan itu selalu rindu untuk
melaksanakan sholat. Yang merasakan itu selalu rindu. Ya, kalau dipikir ya, ikhwan sekalian, apalagi sekarang kan panas. Ya, panas. Biasanya kalau kita pulang ke rumah setelah duhur, ya, waktu begitu cepat berlalu ya. Sudah masuk waktu asar. Ya kan? Biasanya ada orang yang justru menjadikan itu sebagai kenikmatan untuk tidur, istirahat. Tapi orang yang sudah merasakan kenikmatan pada sholat tidak. Dia tidak akan pernah tenang. Ya, dia tidak akan tenang sampai kemudian dia melangkahkan kaki ke masjid. Karena dia ketenangannya di situ. Ya, dia justru gelisah ketika azan dikumandangkan lalu kemudian dia tidak melangkah ke masjid. Ya. Dan ini apa yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau ya alaihi salatu wassalam ya, capek, ya kan, capek. Biasanya kalau capek hati kita juga kurang tenang begitu, ya kan? Biasanya kalau capek itu berpengaruh pada hati, ya kan? Ketika itu terjadi pada Nabi, ya, Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, kum ya Bilal, arihna bis sholah. Ya, maksudnya Bilal, berdirilah, komandankan azan, ya, saya ingin beristirahat dengan sholat. Ya, arihna bis sholah. Ya, sebuah isyarat bahwa betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kenikmatan ketika sholat. Ya. Nah, ini ikhwan sekalian. Kalau ada yang kita saksikan saudara kita yang betul-betul bersungguh-sungguh ketika sholat, itu yang ia nikmati. Dan ketika kita melaksanakan sholat dan tidak mendapati itu, berarti ada yang salah pada pelaksanaan sholat kita. Mungkin kita sholat tapi tidak khusyuk. Karena kalau orang tidak khusyuk, pasti dia tidak akan merasakan itu. Karena untuk merasakan ya sholat sebagai penyejuk jiwa, ketika kita melaksanakannya dengan khusyuk. Ketika kita melaksanakannya dengan khusyuk. Nah, itu yang pertama. Sampai tadi dia bilang Isya 79, ini Adam yang azan. Ya. Ya, kita tambah sedikit ya. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat, ikhwan sekalian, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kita tahu bagaimana bahaya ya perbuatan keji, bagaimana bahaya perbuatan mungkar. Ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala membinasakan kita. Ya, dengan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya kan? Tapi ketika kita melaksanakan sholat, ikhwan sekalian, maka kita sholat itu akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Makanya pernah kami datang ke Jakarta, kalau tidak salah tahun 2013 atau 14, ya, mengikuti tadabbur Al-Quran. 2014 tadi, 2013. Ya, beliau ditanya tentang itu. Ya, beliau ditanya, bagaimana itu sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, dia ditanya seperti ini pertanyaannya. Ya, di dalam Al-Quran kan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang yang sholat tapi masih tetap banyak melakukan kemungkaran?
jawaban yang pertama, iya, yang disampaikan oleh beliau, berarti ada yang kurang dari pelaksanaan sholatnya. Itu yang pertama. Ada yang tidak benar pada pelaksanaan sholatnya. Ya, jadi kalau ada orang sholat tapi tetap nyaman dengan kemungkarannya, ya, berarti perlu dievaluasi itu sholatnya. Ya. Mungkin ada yang kurang. Ya. Mungkin lalai kah atau tidak khusyuk kah. Tapi yang paling penting kata beliau, ya, sesungguhnya ketika seseorang melaksanakan sholat, maka kekejian yang paling besar, ya kan, kekejian yang paling besar yang langsung ia tinggalkan adalah meninggalkan sholat. Ya kan? Meninggalkan sholat itu kekejian, dosa besar. Makanya kalau orang yang melaksanakan sholat, maka secara otomatis dia sudah terhindar dari kekejian meninggalkan sholat. Ya, dalam kitab Al-Kabair disebutkan, ya, meninggalkan sholat, tarkus sholat, sebagai dosa besar yang kedua. Ya, nanti silahkan dibuka. Setelah asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya. Jadi bukan main-main, ya kan? Ada yang mengatakan, ada yang bertanya, yang mana yang lebih besar dosanya, berzina atau meninggalkan sholat? Kalau saya tanya, yang mana lebih besar, berzina atau meninggalkan sholat? Lebih besar meninggalkan sholat. Tapi coba lihat, karena kejahilannya masyarakat sekarang, ya, kejahilannya tidak punya ilmu. Kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat, muslim biasa-biasa. Betul tidak? Biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang yang berzina, ributnya. Ya, bukan berarti kita mengatakan zina. Ya kan? Zina boleh, Ji. Tapi ini, bagaimana sejatinya kita menyikapi? Seharusnya kita lebih ribut kalau ada orang yang tidak sholat. Karena meninggalkan sholat itu jauh lebih besar dosanya daripada berzina. Walaupun berzina juga adalah dosa besar. Tapi respon kita itu tergantung ilmu kita sebenarnya. Ya. Sama dengan zina dengan riba. Zina dan riba. Kalau saya tanya, yang mana lebih besar? Berzina atau riba? Riba. Ya kan? Tapi riba hampir semua orang melakukan biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tapi pas ada tetangganya yang berzina, ributnya. Ya. Zina juga, ya, dosa, ikhwan sekalian. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa zina dan semua dosa. Ya. Jadi ini jawabannya ketika ada yang bertanya apa maksudnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, maksudnya, nah, yang pertama tadi, ketika kita sholat maka kemungkaran yang pertama yang kita tinggalkan adalah meninggalkan sholat. Kekejian yang pertama yang kita tinggalkan adalah meninggalkan sholat itu sendiri. Karena kalau orang sudah sholat ini kan, ya, artinya dia tidak lagi meninggalkan sholat. Sementara meninggalkan sholat itu adalah kekejian. Jadi sebenarnya pada malam hari ini saya berniat menyampaikan 5 keutamaan sholat. Ada 5 ya. Tapi karena waktu sudah habis, ya, sebentar malam, tepatnya pukul 8.30 kita juga punya musyawarah juga online. Ya, kalau ditambah itu akan berpengaruh, apalagi kan sudah azan. Ya, saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.